yakni, Al-Quran itu menjelaskan hukum-hukum, perkara halal, dan perkara haram dengan penjelasan yang terang, tuntas, menyeluruh, dan benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran itu dari Allah Tuhan semesta alam. Firman Allah Ta'ala, atau patutkah mereka mengatakan, Dia telah mengada-adakannya? Katakanlah, maka datangkanlah sebuah surat yang serupa dengannya dan panggillah siapa saja yang dapat kamu panggil selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Yakni, jika kamu meragukan keberadaan Al-Quran ini dari sisi Allah dan kamu mengatakan bahwa ia dari pihak Muhammad yang diada-adakan olehnya terhadap Allah dan terhadap Muhammad sendiri, maka Muhammad adalah manusia seperti kamu. Dia telah membawa Al-Quran ini menurut yang kamu duga. Jika kamu mampu maka datangkanlah ungkapan serupa Al-Quran, yakni yang sejenis dengan Al-Quran. Dan meminta bantuanlah, dalam melakukan hal itu, kepada setiap makhluk baik dari golongan jin maupun manusia yang dapat kamu mintakan bantuan. Firman Allah Ta'ala, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, maka niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Surat Al-Isra, ayat 88. Kemudian jumlah tantangan itu dikurangi menjadi 10 ayat. Allah Ta'ala berfirman, bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Maka katakanlah, jika demikian, datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya, selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Surat Hud, ayat 13. Kemudian jumlah tantangan dikurangi menjadi sebuah surat saja. Allah Ta'ala berfirman, atau patukah mereka mengatakan, Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, maka datangkanlah sebuah surat yang serupa dengannya dan panggillah siapa yang dapat kamu panggil selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Surat Yunus, ayat 38. Ayat terakhir ini merupakan tantangan ketiga. Demikian pula tantangan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah yang merupakan surat Madaniyah. Dalam surat itu mereka ditantang untuk membuat sebuah surat. Allah memberitahukan bahwa mereka tidak akan pernah dapat melakukannya. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu tidak melakukan, dan sekali-kali kamu tidak akan dapat melakukan, maka peliharalah dirimu dari api neraka. Padahal, keterampilan berbahasa merupakan kemampuan mereka yang sudah menjadi tradisi saat itu, demikian pula puisi dan mualakat mereka mencapai puncak kejayaannya. Namun, datanglah kepada mereka dari Allah sesuatu yang tidak mereka kenal sebelumnya. Oleh karena itu, berimanlah orang yang beriman di antara mereka karena mengetahui elokuensi wacana ini, kemerduan, kepadatan, dan manfaatnya. Maka yang beriman ini merupakan manusia yang paling mengetahui, paling memahami, dan paling kuat dan menaatinya. Sebagaimana para tukang sihir mengetahui bahwa apa yang ditampilkan oleh Musa itu hanya muncul melalui seseorang yang didukung, diluruskan, dan diutus dari sisi Allah. Demikian pula mukjizat yang ditampilkan oleh Isa berupa menghidupkan orang yang mati dan menyembuhkan penyakit kusta dan tidaklah dikenal cara pengobatannya pada masa itu. Maka mengetahuilah sebagian kaumnya bahwa Isa merupakan hamba dan Rasul Allah. Oleh karena itu, dikatakan dalam sebuah hadis dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda, tiada seorang nabi pun melainkan dia diberi sebagian mukjizat yang diimani oleh manusia kepada yang seperti itu. Dan yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang diwahyukan kepadaku. Maka aku berharap yang paling banyak pengikutnya. Firman Allah Ta'ala, sebenarnya, mereka mendustakan apa yang belum mereka cakup akan pengetahuannya, padahal belum datang kepada mereka takwilnya. Allah berfirman, bukan beriman, tetapi mereka itu malah mendustakan Al-Quran, tidak memahaminya, dan tidak mengetahuinya.
Dan belum datang kepada mereka takwilnya, yakni mereka belum memperoleh petunjuk dan agama yang hak yang terdapat di dalamnya karena bodoh dan dungu. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka, dari kalangan umat terdahulu, telah mendustakan. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu. Dan hendaklah orang-orang yang mendustakan itu takut kalau mereka ditimpa musibah seperti yang ditimpakan kepada umat terdahulu. Firman Allah Ta'ala, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya. Yakni, di antara mereka itu kamu Muhammad diutus kepada mereka ada orang yang beriman kepada Al-Quran ini, mengikutimu, dan mengambil manfaat dari risalahmu. Dan di antara mereka ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya, maka dia mati dalam keadaan demikian dan dibangkitkan dalam keadaan tidak beriman pula. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka masing-masing diberi hidayah atau kesesatan sesuai dengan haknya. Dia Maha Adil yang tidak pernah berbuat zalim. Maha suci dan maha tinggi dia dari kezaliman. Tidak ada Tuhan melainkan dia dan tidak ada Rab selain dia. Apabila mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan. Ayat 41. Dan, di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu. Apakah kamu dapat menjadikan orang-orang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti? Ayat 42. Dan, di antara mereka ada orang yang melihat kepadamu. Apakah kamu dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta walaupun mereka tidak dapat memperhatikan? Ayat 43. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Ayat 44. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, apabila kaum musyrikin itu mendustakan kamu maka berlepas dirilah kamu dari mereka dan dari perbuatannya. Dan katakanlah, bagiku apa yang aku kerjakan dan bagimu apa yang kamu kerjakan. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Firman Allah Ta'ala, dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu. Yakni, mereka mendengarkan firman Allah dan ucapanmu yang keduanya memiliki dampak yang besar terhadap kalbu. Tidaklah termasuk ke dalam kesanggupanmu untuk membuat mereka paham dan mendapat petunjuk. Sebagaimana kamu tidak mampu memperdengarkan firman kepada mereka yang tuli dan tidak dapat memberi petunjuk kepada yang buta, demikian pula kamu tidak akan mampu menunjukkan mereka kecuali jika dikehendaki Allah. Kemudian, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Allah tidak menzalimi seorang manusia pun, walaupun dia telah ditunjukkan dengan petunjuk Al-Quran. Maka dia membukakan, dengan Al-Quran, mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang tertutup rapat, dia menyesatkan, dengan Al-Quran, manusia lainnya dari keimanan. Dia yang maha menetapkan perkara dan yang mengelola kerajaannya sesuai dengan kehendaknya. Dia tidak akan ditanya mengenai apa yang dia lakukan, sedang mereka akan ditanya karena pengetahuan, hikmah, dan keadilannya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, namun manusialah yang menzalimi dirinya sendiri. Dan pada hari Allah mengumpulkan mereka, seolah-olah mereka tidak pernah berdiam kecuali sesaat saja pada siang hari, mereka saling berkenalan. Sesungguhnya merugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ayat 45. Allah Ta'ala mengingatkan manusia akan kejadian kiamat dan pengumpulan mereka dari tubuhnya ke pelataran kiamat. Dan pada hari Allah mengumpulkan mereka, adalah seperti firman Allah Ta'ala, pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal melainkan sesaat pada siang hari. Surat Al-Ahqaf, ayat 35. Dan seperti firman Allah, pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal melainkan di waktu sore atau pagi hari. Surat An-Nazi'at,
ayat 46. Ayat di atas menunjukkan singkatnya kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat seperti firman Allah Azza wa Jalla. Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal sehari atau setengah hari," maka tanyakanlah kepada orang yang menghitung. Surat Al-Mu'minun, ayat 112-113. Firman Allah Ta'ala, mereka saling berkenalan, yakni para ayah mengenal anak-anak dan kerabatnya. Sebagian mereka mengenal sebagian yang lain seperti halnya ketika mereka di dunia. Namun masing-masing sibuk oleh urusannya sendiri. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Surat Al-Mu'minun, ayat 101. Dan seperti firman Allah Ta'ala, dan seorang teman tidak bertanya kepada temannya. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya merugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk, adalah seperti firman Allah Ta'ala, kecelakaanlah bagi orang-orang yang mendustakan, karena mereka merugikan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Ketahuilah, itulah kerugian yang nyata. Dan jika kami memperlihatkan kepadamu sebagian dari apa yang kami ancamkan kepada mereka atau kami mewafatkan kamu maka kepada kamilah mereka kembali. Kemudian Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan, ayat 46. Tiap-tiap umat mempunyai Rasul. Apabila telah datang Rasul mereka diputuskanlah persoalan di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dianiaya, ayat 47. Allah Ta'ala menyapa Nabi, dan jika kami memperlihatkan kepadamu sebagian dari apa yang kami ancamkan kepada mereka, yakni kami menyiksa sebagian mereka pada masa hidupmu agar kamu merasa senang, atau kami mewafatkan kamu maka kepada kamilah mereka kembali, yakni kamilah tempat mereka pulang dan kembali. Allah akan menjadi saksi atas perbuatan mereka sesudah itu. Tabrani meriwayatkan dari Hudzaifah bin Asid dari Nabi, telah diperlihatkan umatku kepadaku kemarin pada batu ini, mulai umat yang pertama hingga yang terakhir. Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, penyajian umat yang telah diciptakan dapat dipahami, namun bagaimana dengan yang belum diciptakan?" Beliau menjawab, "Mereka ditampilkan kepadaku dalam sosok tanah sehingga aku lebih mengenal seseorang di antara mereka daripada seorang dari kalian mengenal temannya." Hadis At-Tabrani. Firman Allah Ta'ala, tiap-tiap umat mempunyai Rasul. Apabila telah datang Rasul mereka pada hari kiamat, diputuskanlah persoalan di antara mereka dengan adil. Yakni, setiap umat ditampilkan kepada Allah di depan Rasulnya, dan kitab amalnya baik amal soleh maupun amal buruk diletakkan sedang Allah menjadi saksi atas mereka. Mereka pun diawasi oleh sejumlah malaikat yang turut mempersaksikan. Umat itu ditampilkan satu demi satu. Umat Muhammad, walaupun merupakan umat yang terakhir penciptaannya, namun mereka merupakan umat yang pertama kali ditampilkan pada hari kiamat. Beliau memutuskan dan menetapkan persoalan di antara mereka. Hal ini senada dengan apa yang terdapat dalam Syahihain, dalam hadis dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda, "Kami merupakan umat yang terakhir namun yang pertama ditampilkan pada hari kiamat, yang diadili sebelum makhluk-makhluk yang lain." Hadis Bukhari dan Muslim. Umat Muhammad memperoleh prioritas utama karena kemuliaan beliau. Mereka berkata, "Bilakah ancaman itu, jika memang kamu merupakan orang-orang yang benar?" Ayat 48. Katakanlah, "Aku tidak berkuasa mendatangkan kesulitan dan manfaat kepada diriku melainkan apa yang telah dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka maka mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya." Ayat 49. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepadamu sekalian siksaannya di waktu malam atau di siang hari, apakah orang-orang yang berdosa itu minta disegerakan juga?
Ayat 50. Kemudian apakah setelah hal itu terjadi, kamu beriman kepadanya? Apakah sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta supaya disegerakan? 51. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah azab yang kekal. Kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan. Ayat 52. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kekafiran kaum musyrikin yang meminta disegerakan azab. Permohonan akan azab sebelum penentuan waktunya tidaklah berguna bagi mereka. Maka, Allah menyuruh Rasul-Nya agar menjawab mereka. Maka Allah berfirman, katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kesulitan dan manfaat kepada diriku. Yakni, aku tidak mengetahui sedikitpun dari apa yang diprioritaskan dalam pengetahuan Allah kecuali apa yang telah diperlihatkan kepadaku, dan aku telah memberitahukan kepadamu bahwa kiamat itu pasti terjadi, namun Dia tidak memberitahukan kepadaku soal waktunya. Namun, tiap-tiap umat mempunyai ajal, yakni setiap generasi memiliki masa usia yang telah ditetapkan. Jika ajalnya telah berakhir, maka mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan seseorang diri jika ajalnya telah datang. Kemudian, Allah memberitahukan bahwa azabnya akan datang kepada mereka secara mendadak. Allah berfirman, katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepadamu sekalian siksaannya di waktu malam atau di siang hari, apakah orang-orang yang berdosa itu minta disegerakan juga? Kemudian apakah setelah hal itu terjadi, kamu beriman kepadanya? Apakah sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta supaya disegerakan? Yakni, sesungguhnya apabila datang kepada mereka azab maka mereka berkata, ya Tuhan kami dapat melihat dan mendengar. Firman Allah Ta'ala yang menjadi jawaban terhadap mereka ialah, maka tidaklah berguna keimanan mereka tatkala mereka melihat azab kami. Kemudian firman Allah Ta'ala, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah azab yang kekal, pada hari kiamat. Dikatakan demikian kepada mereka adalah untuk mengkritik dan membungkam. Kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan, kecuali dengan amal yang telah kamu lakukan dengan tanganmu. Dan mereka menanyakan kepadamu, benarkah itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu adalah benar dan kamu sekali-kali tidak bisa melemahkan. Ayat 53. Dan kalau setiap diri yang zalim itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalan ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil sedang mereka tidak dianiaya. Ayat 54. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka menanyakan kepadamu, benarkah itu? Yakni, mereka meminta informasi kepadamu ihwal hari akhir dan kiamat, benarkah? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu adalah benar dan kamu sekali-kali tidak bisa melemahkan. Yakni, pengembalianmu setelah mati bukanlah sebagai kelemahan bagi Allah. Sebagaimana Dia dapat menciptakan pada permulaan, maka Dia pun berkuasa untuk menciptakannya kembali. Penggalan ini seperti firman Allah dalam surat Saba, katakanlah, benar, demi Tuhanku, sungguh ia akan terjadi padamu. Yakni, kiamat akan kamu alami. Dan seperti firman Allah dalam surat At-Tagabun, katakanlah, benar, demi Tuhanku, sungguh kamu akan dibangkitkan. Kemudian Allah memberitahukan bahwa pada hari kiamat orang kafir berharap dapat menebus dirinya dari azab Allah dengan emas sepenuh bumi. Dan mereka menyembunyikan penyesalan ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, yakni dengan hak, sedang mereka tidak dianiaya. Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat 55.
Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Ayat 56. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penawar bagi apa yang terdapat dalam dada, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat 57. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah mereka bergembira dengan yang demikian itu. Ia lebih baik daripada apa yang kamu himpunkan. Ayat 58. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia merupakan pemilik langit dan bumi, bahwa sesungguhnya janji Allah itu benar, bahwa Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan, bahwa Dia Maha Kuasa atas yang demikian itu, Maha mengetahui terhadap pemvariasian tubuh manusia dan pendistribusiannya di berbagai wilayah bumi, baik di laut maupun di darat. Kemudian Dia menyempurnakan penciptaannya sejalan dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang mulia. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, yakni larangan berbuat aneka fahisyah, artinya tindakan yang keji yang keluar dari ketentuan yang Allah berikan. Penawar bagi apa yang terdapat dalam dada, seperti kesamaran dan keraguan. Al-Quran menghilangkan najis syirik dan kotoran kekafiran dari kalbu. Petunjuk dan rahmat, yakni dengan Al-Quran akan diperoleh hidayah dan rahmat dari Allah Ta'ala. Hal itu hanya berlaku bagi kaum mukminin yang meyakini kandungan Al-Quran. Penggalan di atas seperti firman Allah Ta'ala, dan kami menurunkan Al-Quran yang merupakan penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang zalim tidak bertambah melainkan kerugiannya. Firman Allah Ta'ala, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah mereka bergembira dengan yang demikian itu. Karena Al-Quranlah yang pantas menjadi kegembiraan mereka. Ia lebih baik daripada apa yang kamu himpunkan, berupa serpihan-serpihan dunia yang fana dan cepat sirna. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan kepadamu, lalu kamu menjadikan sebagiannya haram dan halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu ataukah kamu hanya mengada-adakan dusta kepada Allah? Ayat 59. Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan dusta kepada Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia atas manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ayat 60. Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dahhak, Qatadah, dan selainnya berkata, bahwa ayat ini diturunkan guna mengingkari kaum musyrikin yang telah menghalalkan dan mengharamkan unta bahirah, saibah, dan wasilah. Ayat di atas adalah seperti firman Allah, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dan mengatakan bahwa Malik bin Nadhalah berkata, aku menemui Rasulullah sedang penampilan kulusuh. Beliau bersabda, apakah kamu memiliki harta? Aku mengiyakan. Beliau bertanya, harta apa? Aku menjawab, segala jenis harta seperti unta, hamba sahaya, kuda, dan kambing. Beliau bersabda, apabila Allah memberimu kekayaan maka tampilkanlah pada dirimu. Dia bersabda, apakah untamu melahirkan anak-anaknya yang mulus telinganya, lalu kamu mengambil pisau, memotong telinganya, lalu kamu mengatakan, ini unta bahirah, kamu menoreh kulitnya dan mengatakan, ini unta syarim, dan kamu mengharamkan unta itu bagi dirimu dan keluargamu? Malik berkata, ya. Beliau bersabda, apa yang diberikan Allah kepadamu adalah halal, lengan Allah lebih kuat daripada lenganmu dan pisau Allah lebih tajam daripada pisaumu. Hadis Ahmad. Malik menceritakan hadis selengkapnya. Kemudian hadis ini pun diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dengan sanad yang bagus. Allah Ta'ala membenci setiap orang yang mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah hanya berdasarkan selera dan pandangan yang tidak berdasar dan tanpa alasan. Kemudian Dia mengancam perbuatan mereka itu pada hari kiamat.
Maka dia berfirman, apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan dusta kepada Allah pada hari kiamat? Yakni, bagaimana dugaan mereka atas perlakuan yang akan dikenakan Allah terhadap mereka pada saat mereka kembali kepadanya pada hari kiamat. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia atas manusia, yakni memiliki karunia atas manusia, yaitu menyangkut apa yang dibolehkan bagi mereka dari sebagian ciptaannya yang mengandung manfaat di dunia. Dia tidak mengharamkan kepada mereka kecuali perkara yang membahayakan mereka baik bagi dunia maupun agamanya. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Yakni, mereka mengharamkan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka dan mempersulit dirinya sendiri dengan mengharamkan sebagian perkara dan menghalalkan sebagian yang lain. Hal ini benar-benar dilakukan oleh kaum musyrikin melalui apa yang mereka tetapkan bagi dirinya sendiri, juga oleh ahli kitab melalui apa yang mereka ada-adakan dalam urusan agamanya. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca sesuatu dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukan. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu walaupun sebesar zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada yang lebih besar dari itu melainkan terdapat dalam kitab. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu melainkan tercatat dalam kitab yang nyata. Ayat 61. Allah Ta'ala memberitahukan kepada Nabi bahwa Dia mengetahui segala keadaan dirinya, keadaan umatnya, dan seluruh makhluknya pada setiap saat. Dan, bahwasanya tiada yang tersembunyi dari pengetahuan dan penglihatannya, meskipun seberat zarah, dari apa yang ada di langit dan di bumi. Dan tiada yang lebih kecil atau lebih besar daripada zarah melainkan ditetapkan dalam kitab yang terang. Hal ini senada pula dengan firman Allah Ta'ala, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Tidak ada sehelai daun pun melainkan Dia mengetahuinya dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Surat Al-An'am, ayat 59. Selanjutnya Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia mengetahui pergerakan segala perkara. Jika pergerakan benda-benda itu saja diketahui Allah, apalagi gerak-gerik kaum mukallaf, artinya perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai hukum dalam Islam, yang diperintah beribadah. Hal ini sebagaimana firman Allah, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Surat Asy-Syu'ara, 217-219. Karena itu, di dalam surat ini Allah berfirman, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Yakni, tatkala kamu melakukan sesuatu pada yang demikian itu, kami menyaksikan, melihat, dan mendengarmu. Karena itu, tatkala Jibril bertanya kepada Nabi tentang ihsan, maka beliau menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila kamu tidak melihatnya, maka Dia melihatmu. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat 62. Yaitu, orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa, ayat 63. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Yang demikian itu merupakan kemenangan yang besar, ayat 64.
Allah Ta'ala memberitahukan bahwa para walinya adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa, sebagaimana mereka dijelaskan Allah dengan takwa. Jadi, setiap orang yang bertakwa merupakan wali Allah. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, terhadap aneka kengerian akhirat yang akan mereka hadapi. Dan tidak pula mereka bersedih hati terhadap apa yang mereka tinggalkan di dunia. Diriwayatkan dari Al-Bazzar bahwa Ibnu Abbas berkata, seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah para wali Allah itu?" Beliau menjawab, ialah orang-orang yang apabila dilihat maka teringat kepada Allah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, di antara hamba-hamba Allah itu ada sejumlah hamba yang membuat para nabi dan syuhada iri kepada mereka. Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Mungkin kami dapat mencintainya." Beliau bersabda, mereka adalah suatu kaum yang saling mencintai karena Allah, bukan karena harta dan keturunan. Wajah mereka bagaikan cahaya. Mereka berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Mereka tidak merasa takut saat orang-orang takut, dan mereka tidak bersedih tatkala orang-orang sedih. Kemudian beliau membaca ayat, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Hadis di atas pun diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Umar bin Khattab dengan sanad yang baik. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubadah bin Syamit bahwa dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang firman Allah, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat?" Beliau bersabda, "Kamu telah menanyakan sesuatu kepadaku yang tidak pernah ditanyakan oleh seorang pun di antara umatku, atau seseorang sebelummu." Maksudnya mimpi yang baik yang dialami seseorang atau yang diperlihatkan kepadanya, hadis Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Syamit, dari Abu Dzar, dia berkata, "Ya Rasulullah, ada seseorang melakukan suatu perbuatan, lalu orang-orang memuji dan menyanjungnya karena perbuatan itu. Rasulullah bersabda, itulah kegembiraan seorang mukmin yang diberikan dengan segera, hadis Muslim. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, mimpi yang baik merupakan berita gembira yang dilihat seorang muslim atau diperlihatkan kepadanya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ummu Quraish Al-Ka'abiyah, dia berkata bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda, kenabian telah berlalu dan tinggallah berita-berita yang menggembirakan. Hal senada juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Mujahid, Urwah, dan sebagainya. Mereka menafsirkan al-busya'ah dengan mimpi yang baik. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-busya'ah ialah berita gembira yang disampaikan malaikat kepada orang beriman saat sakaratul maut bahwa dia akan meraih surga dan ampunan. Hal ini senada dengan firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh di dalamnya apa yang kamu minta. Surat Fussilat, ayat 30-31. Dalam hadis Al-Barra, dikatakan, seorang mukmin menjelang wafatnya didatangi para malaikat yang berwajah dan berpakaian putih. Mereka berkata, hai ruh yang baik, keluarlah untuk menuju peristirahatan, kesenangan, dan Rabb yang tidak murka. Maka keluarlah ruh dari mulutnya seperti tetesan air yang meleleh dari bibir orang yang minum. Adapun kegembiraan mereka di akhirat ialah seperti ditegaskan Allah, mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat, dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu, Surat Al-Anbiya,
ayat 103. Firman Allah Ta'ala, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Maksudnya, janji ini tidak akan diganti, diingkari, dan diubah. Justru ia ditetapkan, dikokohkan, dan pasti terjadi. Yang demikian itu merupakan kemenangan yang besar. Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, ayat 65. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan, orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga, ayat 66. Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mendengar, ayat 67. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya, janganlah kamu sedih oleh perkataan kaum musyrikin. Mintalah pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan mereka dan bertakwalah kepadanya. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Yakni, seluruh kekuasaan itu kepunyaan Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha mendengar aneka perkataan hamba-hambanya dan maha mengetahui aneka keadaan mereka. Selanjutnya Allah Ta'ala memberitahukan bahwa sesungguhnya kepunyaan Allah kepemilikan atas langit dan bumi, bahwa kaum musyrikin itu menyembah berhala-berhala yang tidak memiliki kebaikan dan manfaat sedikit pun. Mereka menyembahnya tanpa alasan, dan hanya mengikuti sangkaan, ambisi, kebohongan, dan dusta mereka belaka. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dialah yang menjadikan malam bagi hamba-hambanya supaya mereka beristirahat padanya dari kepenatan dan gerak-gerik. Dan menjadikan siang terang benderang, menerangi penghidupan, usaha, perjalanan, dan aneka kepentingan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mendengar alasan-alasan dan dalil-dalil ini, lalu mereka menjadikannya sebagai pelajaran dan menyimpulkannya sebagai bukti keagungan penciptanya, penetap takdirnya, dan pemberi kemudahan atasnya. Mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, Dialah yang maha kaya kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ayat 68. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak beruntung. Ayat 69. Bagi mereka, kesenangan, sementara, di dunia, kemudian kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka siksa yang berat, disebabkan kekafiran mereka. Ayat 70. Allah Ta'ala mengingkari orang yang menyatakan bahwa Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, Dialah yang maha kaya. Maha bersih Dia dari memiliki anak, bahkan Dia tidak memerlukan seluruh perkara selain Dia. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Yakni, bagaimana mungkin Dia memiliki anak dari sesuatu yang telah diciptakannya. Semua perkara merupakan hamba dan budaknya. Pantaskah kamu mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui? Pertanyaan ini merupakan ungkapan keheranan, ancaman, dan intimidasi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Ta'ala, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil, mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.
Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Surat Maryam, ayat 88-95. Kemudian, Allah mengancam orang-orang yang menciptakan dusta untuknya, yaitu orang yang menuduh bahwa dia memiliki anak. Ancaman itu ialah bahwa mereka tidak akan beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Kalaupun di dunia mereka diberi tangguh dan diberi kekayaan sebagai istidroj, artinya jebakan kenikmatan yang diberikan kepada seseorang yang jarang beribadah dan sering melakukan maksiat tetapi hidupnya terus dilimpahi kenikmatan, maka hal itu sedikit dan sebentar. Kemudian mereka diseret ke dalam azab yang keras. Harta yang sedikit itu ditegaskan Allah di sini dengan, bagi mereka, kesenangan yang sebentar di dunia, kemudian kepada Kamilah mereka kembali pada hari kiamat. Kemudian kami rasakan kepada mereka siksa yang berat, yang menyakitkan dan memedihkan, disebabkan kekafiran mereka, yakni disebabkan kekafiran, mengada-ada, dan berdusta kepada Allah melalui tuduhan-tuduhan mereka yang palsu dan mengada-ada. Dan bacakanlah kepada mereka berita Nuh tatkala dia berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu keberadaanku dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan sekutu-sekutumu. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku." Ayat 71. Jika kamu berpaling, aku tidak meminta upah sedikit pun darimu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Ayat 72. Lalu mereka mendustakan Nuh, maka kami menyelamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu, ayat 73. Dan bacakanlah kepada mereka, yakni ceritakanlah, hai Muhammad, kepada kaummu berita Nuh, yakni cerita Nuh dan kaumnya yang mendustakannya sebagaimana kaummu telah mendustakanmu, bagaimana Allah membinasakan mereka dengan menenggelamkan. Hendaklah kaum musyrikin takut terhadap musibah yang menimpa kaum Nuh. Tatkala dia berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu keberadaanku, yakni dengan alasan-alasannya, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Yakni, aku tidak peduli, apakah keberadaanmu itu menyulitkan kamu maupun tidak. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan sekutu-sekutumu. Siapkanlah dirimu dan siagakanlah olehmu dan sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan dan tidak terang-terangan, namun jelaskanlah sikapmu terhadapku. Jika kamu berkeyakinan sebagai pihak yang benar maka janganlah kamu memberiku tangguh sesaat pun. Jika kamu sanggup maka laksanakanlah tindakanmu itu. Sesungguhnya aku tidak takut terhadapmu karena kamu tidak berpijak pada apapun dan berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan." Firman Allah Ta'ala, "Jika kamu berpaling dan membelakangi dari ketaatan, aku tidak meminta upah sedikit pun darimu, yakni aku tidak meminta bayaran kepadamu atas nasihat yang kuberikan. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Yakni, aku merupakan pelaksana berbagai perintah Islam yang merupakan agama seluruh para nabi walaupun peraturan agama mereka itu berbeda-beda, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan bagi setiap umat di antara kamu, kami berikan peraturan agama dan jalan tertentu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menceritakan seluruh nabi di dalam Al-Quran bahwa mereka merupakan orang-orang Islam. Dan terhadap penutup dan junjungan para nabi, Allah berfirman, "Sesungguhnya syalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah kepunyaan Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya."
Aku diperintahkan untuk menyampaikan hal itu dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Dalam sebuah hadis ditegaskan, kami, para nabi, merupakan anak-anak dari berbagai ibu, istri, dan agama kami satu. Mereka merupakan hamba-hamba Allah yang esa, tiada sekutu baginya. Peraturan agama mereka berbeda-beda. Firman Allah Ta'ala, lalu mereka mendustakan Nuh maka kami menyelamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya, dalam memeluk agamanya, di dalam bahtera, kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan di muka bumi, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu, yakni bagaimana kami menyelamatkan kaum mukminin dan membinasakan orang-orang yang mendustakan. Kemudian kami mengutus, sesudahnya, beberapa rasul kepada kaum mereka. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa berbagai keterangan, tetapi mereka tidak hendak beriman karena mereka dahulu telah mendustakannya. Demikianlah, kami mengunci mati hati orang-orang yang melampaui batas. Ayat 74. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami mengutus, sesudah Nuh, beberapa rasul kepada kaum mereka. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa berbagai ayat yang menerangkan dengan alasan-alasan dan dalil yang menunjukkan kesatuan pandangan mereka. Tetapi mereka tidak hendak beriman karena mereka dahulu telah mendustakannya. Yakni, mereka tidak beriman kepada para rasulnya karena mereka telah mendustakannya sejak pertama kali. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya pada pertama kali. Surat Al-An'am, ayat 110. Firman Allah Ta'ala, demikianlah, kami mengunci mati hati orang-orang yang melampaui batas. Sebagaimana Allah telah mengunci mati hati mereka karena pendustaannya yang terdahulu, demikian pula Allah mengunci mati hati orang-orang yang seperti mereka, yaitu yang lahir kemudian. Allah menutup rapat hati mereka. Maka mereka tidak akan beriman sebelum melihat azab yang pedih. Ayat ini merupakan peringatan yang besar bagi kaum musyrikin Arab yang mendustakan junjungan para rasul dan penutup mereka. Jika Allah telah menimpakan bencana kepada mereka yang telah mendustakan para rasul itu, maka bagaimana dugaan kaum musyrikin Arab yang telah melakukan kesalahan yang lebih besar daripada umat terdahulu? Kemudian kami mengutus, setelah para rasul itu, Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemukanya dengan membawa ayat-ayat kami. Maka mereka menyombongkan diri dan mereka merupakan orang-orang yang berdosa. Ayat 75. Dan tatkala telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Ayat 76. Musa berkata, apakah kamu mengatakan terhadap kebenaran tatkala ia datang kepadamu, sihirkah ini? Para tukang sihir itu tidak akan mendapat kemenangan. Ayat 77. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati pada nenek moyang kami dan supaya kamu berdua memiliki kekuasaan di muka bumi? Kami tidak mempercayai kamu berdua. Ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami mengutus, setelah para rasul itu, Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemukanya, yakni kaumnya, dengan membawa ayat-ayat kami, yakni alasan-alasan dan dalil-dalil kami. Maka mereka menyombongkan diri dan mereka merupakan orang-orang yang berdosa karena kesombongannya untuk mengikuti kebenaran. Dan tatkala telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Seolah-olah mereka, semoga Allah menistakan mereka, bersumpah atas hal itu sedang mereka mengetahui bahwa dirinya itu berdusta. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya padahal hati mereka meyakininya. Surat An-Naml, ayat 14. Musa berkata, dengan nada mengingkari mereka, apakah kamu mengatakan terhadap kebenaran tatkala ia datang kepadamu, sihirkah ini?
Para tukang sihir itu tidak akan mendapat kemenangan. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami, yakni mengucilkan kami, dari apa yang kami dapati pada nenek moyang kami, yakni agama yang mereka peluk, dan supaya kamu berdua, yakni kamu dan Harun, memiliki kekuasaan, yakni kepemimpinan dan kebesaran, di muka bumi. Kami tidak mempercayai kamu berdua.